Kita ada kabar bahagia lagi, yaitu rusanya ada yang beranak lagi guys dari induk yang lain. Tuh, anak rusanya di pojok situ sama induknya. Enak kan, lucu kan tuh sama induknya. Ini Rupi guys. Kalau itu berarti ponakan Rupi ya, anaknya. Dia kehujanan, outdoor, kedinginan, kepanasan. Tapi lihat, tetap strong. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, hari ini gue bikin konten ya. Jadi setelah konten terakhir kemarin kita berduka ya, itu kan bahagia dan langsung duka karena kita kemarin ada anak lusa lahiran, cuman keadaannya tidak bisa bertahan lama karena kondisi fisiknya dari lahir yang kurang bagus ya guys ya, sehingga direject sama induknya. Kita coba selamatin tapi takdir berkata lain. Nah, hari ini kita ada kabar bahagia lagi, yaitu lusanya ada yang beranak lagi guys dari induk yang lain. Dan sekarang alhamdulillahnya enaknya yang ini dirawat sama induk. Kiper memantau anak rusanya nempel sama induk dan selalu nyusu ke induk. Nah, ini gue lebih tenang karena pertama anak rusanya mendapatkan ASI langsung dari induknya, itu yang sangat penting. Kedua, induknya mau merawat dan anaknya bisa mencari susu dari induknya langsung. Jadi ini udah alami, enak. Kita nggak ada tugas tambahan untuk merawat anak rusa. Jadi kita mau pantau sekarang anak rusa seperti apa. Semoga mereka bisa bertahan guys ya. Walaupun kondisi Bandung lagi hujan badan dan sebagainya, kalau anaknya emang bagus, kondisi fisiknya bagus, bertahan guys. Udah 4 hari guys, 4 hari di outdoor ya sama induknya, selamat, masih hidup sampai sekarang walaupun cuaca lagi kayak gini. Tapi kalau anaknya emang kondisinya kurang bagus, mau kita treatment sebaik apapun susah. Oke, sekarang kita ke depan, kita lihat anak rusanya. Let's go. Pengalaman gua selama ini ngerawat rusa, sudah membesarkan puluhan rusa, sudah merawat anak rusa dari 0 hari itu lebih dari 5 ekor, berhasil semua ya. Tuh, anak rusanya di pojok situ sama induknya. Enak kan, lucu kan tuh sama induknya. Duaan terus. Kok kemarin anaknya Rupi yang selamat selalu pisah dari induk guys, dan kiper cuma ngeliat sekali aja bahwa anaknya nyusu ke induknya, sisanya nggak, kering banget, nggak dikasih susu. Nah, kalau ini hampir 2 jam sekali, bahkan kurang dari 2 jam mereka nyusu terus dan induknya ngejaga anaknya. Anaknya ngikut ke induknya juga guys. Kita samperin pelan-pelan. Jadi kalau anak rusa baru lahir itu guys ya, karena dia belum tahu bahaya, jadi masih bisa dibilang jinak. Disamperin sama orang juga nggak kabur karena mereka nggak ngerti. Tapi setelah kurang lebih 1 hari, 2 hari, setelah mereka bareng induknya terus dan mereka belajar kalau keamanan rusanya itu lari, ada bahaya, itu anaknya ikut lari. Sehingga anaknya belajar dari rusa-rusa yang lain atau induknya, ketika ada bahaya datang, mereka harus ikut lari. Anak itu harus ikut lari ke kawanannya. Halo Upi. Halo sayang. Halo Rupi. Ini Rupi guys. Kalau itu berarti ponakan Rupi ya, anaknya. Halo Rupi. Tuh guys, anak rusanya tuh lihat sama induknya tuh dijagain, dijilatin. Nah, harusnya kayak gitu yang normalnya. Tuh lihat, kita pantau dari jauh aja tuh lihat. Kita lihat dan belajar bagaimana induknya merawat anaknya dan bagaimana anaknya tahu induknya ngikut ke induk terus ya. Dijilatin, dijagain gitu. Kalau kemarin anaknya Rupi enggak kayak gitu guys, sama dia dibiarin. Padahal sebelumnya dia ngerawat anak bagus. Anak dia udah atas 3 dan selamat semua gitu. Hidup semua. Kalau anaknya emang bagus. Jadi insting induk emang selalu paling tajam. Halo Upi. Nah, ini juga berlaku untuk manusia. Karena rusa yang tidak kita rawat sendiri dari bayi itu akan takut sama manusia. Alaminya akan takut sama manusia. Jadi dia akan menghindari manusia. Walaupun setiap hari ketemu, mereka akan cenderung menghindari manusia. Induknya cabut. Induknya mau cabut. Anaknya ikut nih harusnya. Halo. Ini mau defensif ya, lebih defensif guys. Tadi dia mau maju, bisa jadi mau gigit gua. Defensif, berarti induknya maju kan tuh gua tuh. Gigit kan? Iya. Tuh, ini ekornya naik berarti dia tanda waspada dan matanya melotot gitu. Dia udah waspada dan dia siap menggigit gua untuk melindungi anaknya. Ini baru bagus, ini normal. Kok kemarin anaknya Rupi terbengkalai banget kasihan. Tuh, dijagain tuh gitu. Iya bagus. Sekarang udah gerimis lagi guys. Aduh, dijilatin tuh. Ya Allah lucunya. Jadi anak rusa yang umurnya 2 hari ke atas itu udah pasti takut sama manusia atau bisa dibilang udah nggak jinak lagi gitu guys.
Dan juga kalau kita ngerawat rusanya salah guys ya, salah satunya misalkan kita ngerawat rusa jantan, kita salah cara ngerawatnya, udah besarnya bisa jadi durhaka guys. Jadi mereka bisa berani atau ngelawan sama yang ngerawatnya gitu, sama ownernya, bisa banget kalau salah mendidik. Tapi selama ini gue ngebesarin rusa, gak ada yang jadi durhaka, rusanya sih aman-aman aja. Salah satunya Rupi, jinak banget, sampai sekarang masih manja, nggak hilang bonding walaupun nggak setiap hari ketemu. Ini anak rusa kan di outdoor guys ya. Walaupun Bandung lagi badai, kita tahu sendiri cuaca Indonesia sekarang curah hujan lagi tinggi, badai, cuaca lagi nggak bagus. Dia kehujanan, outdoor, kedinginan, kepanasan. Tapi lihat tetap strong. Tuh alaminya harusnya kayak gitu. Terus dijilatin induknya, dijaga induknya. Walaupun kita siapin shelter juga di sana, tempat untuk berteduh ya, tempat untuk berteduh dari air hujan dan juga dari panas kita siapin untuk rusa ada 2 shelter. Mereka juga suka ke sana guys. Gitu. Lucu banget. Lihat, halo baby rusa. Tuh, buat yang nanya senjata rusa itu apa aja? Kalau untuk jantan udah pasti rangganya guys ya. Rangganya itu sangat tajam banget. Gue udah pernah pegang, udah ngerasain tajam. Apalagi kalau misalkan disundul atau ditabrak pakai tenaga, itu bisa banget bolong tubuh kita. Bisa mengakibatkan luka fatal. Kalau betina rata-rata gigit dan nendang karena mereka nggak punya rangga, jadi bisanya nendang dan gigit. Itu juga lumayan. Kalau kena orang juga bahaya guys. Tadi kata Ijul, Pak Alo sempet digigit sama induk rusanya. Ya, pas mau nangkep anyaknya mau lihat kelamin. Ini selamin. Ini apa jantan betina? Jantan. Jantan lagi. Pak Alo digigit. Digigit. Tangannya atau apanya? Bagian ini tangan. Berdarah? Enggak berdarah, cuman merah. Merah doang. Cuman Padahal lumayan sakit. sakit. Padahal rusa itu giginya cuma ada di bagian bawah doang guys. Atasnya ompong ya kan? Bawahnya doang kan? Di bawah doang. Bawah doang. Atasnya ompong guys. Itu ya sakit apalagi kalau giginya atas bawah. Wah, bisa kayak kuda gigitnya. Kadang lagi dijagain. Ini kehujanan kan Jul ya? Kalau hujan kadang-kadang kesini kan kalau ini Teduh. teduh di. Iya, berarti ada 3 shelter. 4 tam 1, 2, 3, 4 ada tempat untuk berteduh. Kita mundur karena biar rusanya takutnya mau kesini mau berteduh, cuman ada kita jadi nggak berani. Kita mundur guys. Ini udah mulai hujan lagi. Jadi sekarang kita doakan aja semoga anak rusanya tumbuh kembang sehat karena kita lihat perkembangannya bagus. Cara kita melihat rusa itu sehat atau enggak bisa dilihat induknya merawat anaknya atau enggak. Kalau misalkan merawat anaknya biasanya anaknya itu sehat bagus sehingga induknya tahu bahwa anaknya ini adalah anak yang sehat sehingga mereka mau merawat. Tapi kalau misalkan anaknya yang enggak bagus, sakit atau ada kelainan, induknya udah tahu dari awal guys ya. Udah punya insting masing-masing jadi biasanya nge-reject anaknya atau ngebiarin anaknya biar mati. Mungkin mereka berpikir dibanding nantinya anaknya lemah pas besar nggak bertahan mati juga, mending dari awal mereka membiarkan anaknya mati gitu guys. Bahkan ada yang benar-benar brutal ke anaknya, yaitu sampai bunuh anaknya dengan cara diinjak gitu. Dan juga mungkin untuk induknya menghemat energi. Kalau misalnya anaknya emang nggak selamat, induknya akan menghemat energi dan istirahat dibanding harus ngurus anaknya gitu guys. Itu emang dunia satwa ya, udah hukum alam seperti itu. Yang lemah akan disingkirkan. Tapi karena di sini ada penangkaran dan gua menjunjung tinggi animal welfare, yaitu kesejahteraan satwa. Jadi manusia suka turun ikut campur tangan untuk merawat anaknya atau untuk merawat satwa di sini yang sakit demi menjunjung kesejahteraan satwa tersebut. Oke guys, sampai sini kontennya. Jadi kita udah monitoring ya, observasi anak rusa yang udah umur 4 hari. Sampai saat ini alhamdulillah sehat sampai induknya dirawat. Kita tenang. Cuaca hujan, sekarang hujan kayak gini juga aman sama induknya guys. Dari kemarin juga Bandung badai, tapi anaknya tetap selamat. Alhamdulillah. Semoga bisa besar, sehat terus, mantap. Buat teman-teman yang punya kucing atau nggak punya kucing bebas, jangan lupa beli Alen guys ya. Ini makanan kucing premium yang punya 10 benefit. Produk lain di kelasnya atau yang harganya mirip cuma punya 3 available benefit. Ini legalitas juga lengkap banget ya, standar internasional dan sudah halal. Jadi udah pasti bagus banget buat kucing kalian guys ya. Proteinnya udah tinggi, fatnya udah tinggi, sudah di atas standar minimal untuk makanan kucing. Jadi mantap banget buat kucing kalian, langsung beli. Kalau untuk jangan nanya kaleng, ada kaleng Kak? Ada. Ini kalengnya juga produk favorit, produk hero-nya karena 100% dari tuna asli. Bahan utamanya juga tuna ya. Jadi banyak banget tunanya ini guys, padat banget, lembut, buat kucing bagus, protein juga tinggi, 12%, mantep. Kalau untuk kemasan pouchnya, ini ada 2, yang love sama gravy. Kalau yang love itu cincang, kalau yang gravy itu suiran tuna. Dulunya sama, 100% tuna asli, udah kualitas premium, tunanya juga tuna bagus banget guys. Buat kucing kalian pasti bikin lebih sehat, untuk kulit dan bulunya juga makin bagus ya. Dan untuk cemilan kucing ya kan, kalau kalian punya kucing atau suka street feeding pasti ngasih cemilan ya. Ini dia, ada cemilan sehat dari Alen ya. Ini ada salmon, tuna sama ayam. Kenapa dibilang cemilan sehat? Karena ini menggunakan 100%. Kalau yang salmon 100%, kalau yang tuna 100%.
100%. Kalau yang chicken juga chicken 100% asli dan tidak menggunakan pengawet, pewarna dan perasa. Jadi sehat buat kucing, bagus banget ya. Sudah halal juga, sudah human grade. Ini kualitasnya top, protein tinggi. Buat kucing kalian sehat, bagus. Langsung beli guys. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk join YouTube membership mulai dari 9.900 aja. Kalian udah dapetin akses untuk join YouTube membership gua, dapat post setiap hari, bisa dapat emot dan lain sebagainya. Yang terakhir jangan lupa di like, comment, subscribe dan share dalam bentuk notifikasi channel gue, dan see you in the next video guys. Bye bye.